Perkenalkan, nama saya Made Wirasatya. Saya berasal dari Bali. Dalam video ini saya akan menjelaskan poin-poin terkait program mengajar dari rumah. Oke, yang pertama akan saya sampaikan adalah tentang apa yang saya tahu tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program untuk kebijakan ini merupakan gagasan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memacu mahasiswanya agar dapat menguasai maupun mempelajari teknik-teknik atau skill-skill yang diperlukan untuk mendaftar atau memasuki jenjang dari pekerjaannya, jenjang selanjutnya dari pendidikan mahasiswanya. Oke, yang kedua, saya akan menceritakan sedikit atau ringkasnya kenapa saya bergabung dengan program mengajar dari rumah. Pertama-tama program ini diperkenalkan oleh teman SMA saya, mantan teman SMA saya karena sekarang saya sudah kuliah. Dia memberitahu saya bahwa dia memberitahu di grup bahwa ada suatu program mengajar dari rumah. Yang pertamanya saya belum tahu itu apa. Kemudian saya coba tanya dia, ini program apa? Kemudian dia menjelaskan program ini mengenai kita mengajar anak-anak dari rumah karena sekarang banyak kuliah offline. Kemudian saya coba cari-cari di internet terkait program ini apa, ngapain gitu, kegiatannya apa aja. Ternyata ini membuat saya cukup tertarik untuk ikut karena sekarang saya juga tinggal kuliah online di rumah aja, jadi banyak waktu luang yang bisa saya gunakan untuk membantu anak-anak yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Karena saya juga melihat karena kuliah online ini banyak anak-anak yang di perumahan saya itu kerjaannya hanya main dan kurang dalam belajar. Jadi saya putuskan untuk coba ikut ambil alih dalam program ini. Mana tahu bisa membantu atau meringankan proses belajar atau metode belajar dari anak-anak yang ada di sekitar perumahan saya. Untuk sasaran siswa yang saya bantu, atau lebih tepatnya sebutnya anak-anak jangan siswa, anak-anak ajar saya mencari pastinya anak-anak yang ada di sekitar tempat tinggal rumah saya, dari SD, SMP, dan SMA. Dan yang saya utamakan adalah anak-anak SD yang memiliki terbelakang pendidikan yang lemah ataupun keekonomi yang lemah. Karena ini program gratis, saya mengajarnya dengan sukarela. Jadi saya mencari anak-anak yang keluarganya kurang. Seperti itu. Misalnya SD dia gak punya cukup waktu atau cukup uang untuk beli alat-alat baru, beli alat-alat elektronik, misalnya HP itu untuk kuliah, untuk sekolah. Jadi saya coba membantu. Caranya adalah dengan saya mencari atau dengan menanyakan kepada teman-teman saya, kira-kira adakah anak SD, SMP, SMA yang perlu sekiranya dibantu karena susah dalam belajar atau susah dalam mengikuti tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Jadi saya survei kepada anak-anak yang saya kenal dan anak-anak yang ada di rumah saya. Saya minta bantuan teman saya untuk mencari datanya. Baru saya putuskan siapa-siapa saja yang saya ajar. Kemudian saya ke rumahnya dan minta izin kepada orang tuanya apakah anaknya mau saya ajar atau orang tuanya bersedia juga saya yang mengajar. Karena anak-anak saya itu ada SD, SMP, SMA, materi-materi yang saya ajarkan itu tidak bersifat khusus atau spesifik. Yang paling pertama adalah saya menanyakan apa yang sedang diajarkan dari sekolahnya, apa yang didapat dari sekolahnya. Karena jika belajar dengan terlalu banyak guru, terlalu banyak sumber, itu bisa membuat pecah pikirannya, jadi tidak terfokus pada materi yang diberikan. Caranya adalah kita tanya dulu tugasnya pertama, tugas apa yang diberikan. Dari tugas itu kita bisa tahu materi yang diberikan oleh gurunya. Jadi kita bisa
mengajarkan apa yang terkait dengan tugas itu. Kemudian saya juga setelah tugas pokok yang diberikan dari sekolahnya, saya juga memfokuskan pada pelajaran matematika karena pelajaran ini merupakan pelajaran yang banyak dikeluhkan oleh anak-anak karena kita semua tahu matematika itu susah, jadi kita perlu bantu mereka ya, sedikit-sedikit agar mereka lebih menyukai matematika. Tadi sedikit terkait materi. Sekarang metode yang saya pakai terutama untuk SD dan SMP itu tidak berfokus pada terlalu banyak tugas maupun materi. Kita lebih banyak bermain games yang tentunya berkaitan dengan materi yang diajarkan dari sekolahnya. Misalkan matematika, kita bermain game yang terkait dengan misalnya peluang, kita menghitung berapa jumlah peluangnya yang ada gitu. Kemudian kita juga SMA juga begitu, tapi SMA sedikit serius karena pelajarannya sedikit lebih susah. Kemudian yang paling saya tekankan adalah metode reward atau hadiah, di mana saat kita memberikan soal ataupun pelajaran, tugas, di mana itu adalah kewajiban, kita juga memberikan kepada mereka haknya setelah selesai mengerjakan itu, yaitu adalah hadiah. Hadiah bisa berupa games atau snack atau apa yang mereka sukai. Jadi kita memberikan satu soal, satu reward, satu materi, satu hadiah, seperti itu. Jadi proses belajar mengajar lebih menyenangkan dan tidak terlalu tegang, jadi mereka bersemangat untuk belajar di kemudian harinya. Jadi tidak ada rasa terpaksa ataupun malas karena program kewajiban hak ini. Perkembangan sebelum dan sesudah saya mengajar menggunakan metode dan materi ini semakin kesini semakin membaik, terutama pada anak-anak SD dan SMP. Mereka yang awalnya kurang antusias, tidak bersemangat, dan malas-malasan, setelah beberapa hari, beberapa minggu saya mengajar mereka, ada perubahan yang nampak dari semangat mereka, antusias mereka, kemudian mereka tidak malas lagi, bersemangat, dan mulai menanyakan lebih lanjut tentang materi-materi yang saya ajarkan. Mereka mulai timbul rasa ingin belajar, rasa ingin tahu, yang selama ini terhalang oleh kegiatan online ini. Jadi saya pikir ini merupakan perkembangan yang cukup positif. Jadi saya rasa program ini cukup berhasil dengan metode dan materi yang saya berikan kepada anak-anak SD dan SMP, terutama SMA, karena mereka juga banyak ujian, mau nyari kuliah, jadi tidak terlalu berfokus pada materi yang akan diajarkan di sekolah, tapi untuk mencari kuliahnya. Jadi mereka lebih serius, jarang bercandanya. Tapi tetap positif perubahan yang terjadi untuk anak-anak SMA.